Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang ini menurut saya penting untuk saya sampaikan. Dan ini saya masih belum membahas i'rab kitab Fathul Qorib ya. Karena apa? Karena bikin videonya itu ya sama sih bikin videonya durasinya. Cuman untuk ngeditnya itu yang lama. Sehingga saya perlu mencari waktu yang tepat ya. Nah, berhubung waktu saya ini sampai hari raya Idul Adha itu insya Allah itu kepake semua, jadi saya masih belum nemu waktu yang longgar. Itu pun kalau saya menemu waktu yang longgar itu ya cukup untuk istirahat ya. Kalau bikin konten itu nanti saya tambah keteteran. Jadi itu, ini adalah video seringan dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas al-isim mausul. Jadi kalau kita mengira kalau isim mausul itu hanya man, ma, ya, alladzi, alladina dan sejenisnya itu ternyata masih kurang. Ada kalanya al itu berupa isim mausul. Nah, ini untuk pembahasannya ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ini ada di halaman 120 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat redaksinya. Al-mausuliyah. Wa qad takunu al isma mausulin. Nah, ini yang saya maksud. Terkadang al itu berupa isim mausul. Jadi enggak selamanya al itu kalimat huruf. Ya. Tapi ada kalanya al itu kalimat isim. Itu kalau menunjukkan isim mausul gitu ya. Kalau alnya itu al mausul, maka al tersebut itu adalah kalimat isim. Bilafdin wahidin dengan lafaz satu, lil mufradi wal musanna wal jam'i wal mudzakkari wal muannasi. Ini untuk isim mufrad, isim tasniyah, isim yang maksudnya itu jamak taksir, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim. Wahia ad-dakhilatu ala ismil fa'ili wasmil maf'uli. Nah, al-mausuliyah ini masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Bisyarti alla yurada biha al-ahdu awil jinsu. Dengan syarat al-mausuliyah tadi itu tidak punya faedah ahdiyah atau jinsiyah. Kalau al tersebut itu punya faedah ahdiyah atau jinsiyah, maka alnya itu bukan al isim mausul, tapi al ya huruf ta'rif gitu ya. Di sini untuk contohnya, akrimil mukrima dhaifahu. Muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Itu untuk terjemah mainstreamnya, terjemah Indonesianya. Cuman kalau kita terjemah dengan sisi nahwu, dengan pendekatan nahwiyah, akrim, muliakanlah siapa kamu, al seseorang, sifatnya al atau silahnya al, mukrima yang memuliakan siapa, al dhaifahu kepada tamunya al. Gitu. Kemudian yang contoh selanjutnya wal mukrama dhaifuhu. Berarti kalau kita sambung dengan lafaz sebelumnya menjadi akrimil mukrama dhaifuhu. Akrim, muliakanlah siapa kamu, al kepada seseorang, silahnya al, mukrama yang dimuliakan, dhaifuhu siapa tamunya al gitu. Nah, ini kalau al isim mausul. Fa in urida biha al adu, namun manakala dikehendaki al tadi itu untuk tujuan ahdiyah, di sini contohnya seperti ungsuril madduma, maka al di sini itu merupakan huruf ta'rif, bukan al isim mausul. Nah, di sini tidak ada lanjutannya. Yang didolimi itu tamunya, dirinya atau siapanya. Kan nggak ada keterangan tambahannya. Tapi kalau al isim mausul itu ada tambahannya. Seperti contoh akrimil mukrimal dhaifahu. Muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Jadi ada tambahannya. Berbeda dengan tolonglah orang yang didolimi. Yang didolimi orangnya, tamunya, bapaknya, ibunya, anaknya, atau kan nggak ada tambahannya. Makanya di sini alnya itu punya faedah lil ahdiyah gitu. Wa in kanat mausuliyatan fasilatuhu as-sifatu ba'daha. Nah, manakala alnya itu adalah al isim mausul, maka silahnya adalah sifat yang terletak setelah al tadi. Di annaha fi quwwatil jumlati. Karena sifat yang terletak setelah al tadi itu kuat di dalam jumlah atau fi quwwatil jumlati, di dalam kekuatan jumlah ya. Anggap saja seperti jumlah gitu. Fahiya shibhu jumlatin, yaitu menyerupai jumlah lidalalatiha ala zamani, karena itu menunjukkan zaman. Ya. Kemudian waraf'iha ay waliraf'iha al-fa'ila, dan disebabkan karena sifat yang terletak setelah al tadi itu bisa merafa'kan fa'il au naibahu atau naibul fa'il. Baik fa'il atau naibul fa'il tadi berupa isim dohir atau mudmaron isim domir.
Fadhohiru, contoh fa'il atau naibul fa'il yang berupa isim dohir adalah akrimil mukrima abuhu doifahu. Akrim, muliakanlah siapa kamu, al kepada seseorang, mukrima yang memuliakan, abuhu siapa bapaknya, al doifahu kepada tamunya. Ini tamunya bapaknya atau tamunya al ini. Pokok kepada tamunya gitu. Wal mutmaru, kemudian contoh yang berupa isim domir. Akroma telah memuliakan, al siapa orang, mukrima yang memuliakan siapa al, doifahu kepada tamunya al. Jadi fa'ilnya berupa isim domir ya, tidak disebutkan seperti contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama tadi fa'ilnya jelas abuhu ya. Kalau di sini fa'ilnya domir mustatir gitu. Nah, itu untuk pembahasan al isim mausul. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya sih, masa tak baca semua. Ya, saya persingkat saja ya. Wal i'rabu intama huwa li al fahiya fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarin. Untuk i'rab yang untuk al isim mausul ini itu bisa mahal rafa, mahal nasab atau mahal jar. Wa yadharu i'rabuha ala silatiha. Dan i'rabnya al isim mausul ini bisa tampak atas silahnya al tadi. Jadi untuk silahnya itu kita lihat pakai tanda apa. Misalkan kalau rofa berarti tandanya itu ya entah domah, entah alif, entah wawunun, ya kan? Itu sebagai patokan untuk menghukumi mahal i'rab dari al tadi. Itu lihat silahnya. Namun untuk silahnya sendiri wasilatuha la i'rabalaha. Silahnya tidak punya mahal i'rab, gitu ya. Wa raf'u wa nasbu wal jarru allawati yalhaqnaha innama huwa asaru mahalli al minal i'rab. Nah, untuk rafa, nasab serta jar yang menyertai al tadi itu adalah pengaruh mahalnya al, mahal i'rabnya al. Ya. Berarti kalau misalkan mahal i'rab dari al tadi itu rafa, maka silahnya tadi itu bisa berharokat dhammah, ya bisa saja. Kalau mahal i'rab dari al tadi itu adalah nasab, maka untuk silahnya yang setelah al itu bisa diharokati fathah. Begitu juga untuk yang jar ya seterusnya. Kemudian wa itkanat asifatu al-waqi'atu silatan li al mausuliyah fi quwwatil fi'li wa marfu'ihi hasuna atful fi'li wa marfu'ihi alaiha. Nah, yang pembahasan ini enggak saya jelaskan karena ini agak tinggi pembahasannya. Saya ingin melanjutkan yang ada di dalam kurung. Amma ingkanat as-sifatu al-muqtaranatu bi'al sifatan musyabbahatan au isma tafdilin au sigota mubalaghatin fa'al ad-dakhilatu 'alaiha laisat mausuliyah. Nah, manakala sifat yang menyertai al tadi itu bukan isim fa'il atau isim maf'ul, melainkan sifat musyabbahah, isim tafdil atau singgot mubalaghah, maka al yang masuk ke lafadz itu bukan disebut sebagai al isim mausul. Wa innama hiya harfu ta'rifin, melainkan itu hanya al ta'rif. Li'anna hadhihi sifati tadullu ala subuti. Ya. Karena untuk sifat-sifat tadi yang sifat musyabbahah, isim tafdil serta singgot mubalaghah itu menunjukkan subut, tetap. Fala tushbihu al-fi'la min haitsu dilalatihi ala tajaddud. Maksudnya tetap itu gini loh. Dia itu bukan berasal dari fi'il. Ya meskipun kita tahu lah kalau singgot mubalaghah itu berasal dari isim fa'il. Kemudian wazannya dirubah ke wazan singgot mubalaghah menjadi isim yang pakai singgot mubalaghah. Ya. Tapi ya lagi-lagi itu kan bukan asal turunan langsung dari fi'il madhi seperti nasara yang suruh nasron wa mangsaron fa huwa nasirun. Kalau nasirun ini bukan subut, tapi dia mengalami perubahan dari nasara yang suruh tadi, bahwa nasirun. Berbeda kalau nasirun bahwa fa'alun, nasorun, orang yang banyak menolongnya. Kalau orang yang banyak menolongnya ini sudah peralihan dari nasirun menjadi nasorun. Nah, kalau ini tetap ya, bukan ngambil lagi dari nasara yang suruh ya. Begitu juga misalkan Allahu Akbar. Itu ya meskipun turunan dari kaburo yakburu ya, tapi ya akbar ini sudah subut, sudah tetap gitu.
Fala tusbihu al-fi'la, sehingga untuk singgot mubalaghah, sifat musyabahah serta isim tafdhil ini tidak bisa menyerupai fi'il. Berbeda kalau isim fa'il. Kalau isim fa'il itu bisa menyerupai fi'il mabni maklum. Isim maf'ul itu menyerupai mabni majhur ya, fi'il mabni majhur seperti itu. Min haitsu dilalatihi ala tajdud, dari sisi fi'il tadi itu menunjukkan tajaddud, pembaruan. Nasara yang suruh, bahwa nasirun. Nasirun itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Kan itu adalah bentuk pembaruan dari yang suruh bisa menjadi nasirun, nasara yang suruh. Kalau mangsurun itu adalah perubahan atau pembaruan dari apa berarti nusiro yunsoru. Nah, itu disebut sebagai tajaddud. Fala yasihu antaqa'a silatan lil mausuli kama yaqa'u al fi'lu. Maka tidak sah manakala sifat-sifat tadi yang berupa sifat musyabahah, isim tafdhil serta sigot mubalaghah itu berposisi sebagai silahnya isim mausul, itu tidak sah. Kama yaqa'u fi'lu, sebagaimana kalimat fi'il. Itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah untuk video selanjutnya ya, insya Allah itu akan saya bikin setelah hari raya Idul Adha ya, mungkin di hari tasyreknya ya, atau kalau tidak bisa ya berarti setelah hari tasyrik gitu. Pokok intinya kalau saya punya waktu luang, saya sempatkan bikin video kalau misalkan saya tidak capek. Jadi cukup itu, kita insya Allah akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.